Di tengah hiruk-pikuk dunia maya yang penuh dengan informasi dan disinformasi, muncul sebuah fenomena yang menarik perhatian banyak orang. Viral! Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang mengaku sebagai Habib berdiskusi tentang tradisi yang dianggap syirik serta tes kesaktian Nyi Roro Kidul. Dalam dunia yang serba cepat ini, apa yang seharusnya kita ambil dari fenomena tersebut? Mari kita telusuri lebih dalam. Sejak zaman dahulu, tradisi dan kepercayaan lokal telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Di Indonesia, yang kaya akan budaya dan adat istiadat, tradisi seringkali berbaur dengan kepercayaan spiritual. Nyi Roro Kidul, misalnya, adalah sosok yang sangat dihormati dalam budaya Jawa. Ia dianggap sebagai Ratu Pantai Selatan dengan kekuatan dan kesaktian yang luar biasa. Banyak orang yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kemampuan untuk membantu atau bahkan melindungi mereka yang datang dengan niat baik. Namun, di sisi lain, ada pula yang menganggap kepercayaan ini sebagai sesuatu yang syirik. Kembali kepada sosok Habib yang viral tersebut, ia tampak berusaha mengangkat isu ini dengan cara yang cukup provokatif. Dalam video yang beredar, ia mengklaim bahwa banyak orang yang terjebak dalam tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ia berargumen bahwa mengandalkan kekuatan Nyi Roro Kidul adalah bentuk penyimpangan dari ajaran yang benar. Meskipun niatnya mungkin baik, cara penyampaian yang terkesan emosional dan penuh semangat ini justru memicu perdebatan yang lebih besar di kalangan masyarakat. Di satu sisi, ada yang mendukung pendapat Habib tersebut, merasa bahwa ia membawa pesan yang benar dan perlu disampaikan kepada masyarakat. Mereka menganggap bahwa penting untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, tanpa terpengaruh oleh tradisi yang dianggap menyimpang. Namun, di sisi lain, banyak pula yang menolak pandangan tersebut. Mereka merasa bahwa tradisi dan kepercayaan lokal adalah bagian dari identitas budaya yang tidak bisa diabaikan. Bagi mereka, menghargai tradisi bukan berarti mengabaikan iman, melainkan justru memperkaya pengalaman spiritual. Salah satu aspek menarik dari video tersebut adalah tes kesaktian yang dilakukan oleh Habib. Dalam video itu, ia mencoba menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Nyi Roro Kidul tidak ada dengan melakukan serangkaian ritual yang dianggap sebagai pembuktian. Namun, hasil dari tes tersebut justru memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Banyak yang beranggapan bahwa kesaktian tidak bisa diukur dengan cara yang sederhana. Kesaktian adalah hal yang bersifat subjektif dan seringkali terkait dengan pengalaman pribadi. Apa yang mungkin dianggap sebagai kekuatan oleh satu orang bisa jadi tidak berarti bagi orang lain. Dalam konteks ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kita seharusnya memahami tradisi dan kepercayaan yang ada di sekitar kita? Apakah kita harus menerima semua tradisi tanpa pertimbangan? Ataukah kita perlu melakukan seleksi berdasarkan ajaran agama? Dalam dunia yang semakin terhubung ini, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang kita percayai dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Ada juga sisi lain dari fenomena ini yang menarik untuk dicermati, yaitu bagaimana media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi. Video Habib tersebut menjadi viral dalam waktu singkat, menarik perhatian ribuan bahkan jutaan orang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat responsif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Namun, di sisi lain viralitas ini juga membawa risiko, di mana informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi pandangan orang banyak. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima. Tidak semua yang viral adalah benar, dan tidak semua pendapat yang disampaikan memiliki dasar yang kuat. Kita perlu melakukan verifikasi dan mencari sumber yang dapat dipercaya sebelum mengambil kesimpulan. Ini bukan hanya berlaku untuk isu-isu agama, tetapi juga untuk berbagai aspek kehidupan lainnya. Di tengah perdebatan ini, ada baiknya kita juga merenungkan nilai toleransi.
Indonesia adalah negara dengan beragam suku, budaya, dan agama. Toleransi adalah kunci untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. Menerima bahwa orang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang tradisi dan kepercayaan adalah langkah awal untuk menciptakan dialog yang konstruktif. Dalam hal ini, alih-alih saling menyalahkan atau menghakimi, kita seharusnya lebih fokus pada pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan tersebut. Kembali kepada sosok Habib yang viral, mungkin ada baiknya kita melihat niat di balik aksinya. Apakah ia benar-benar ingin menyampaikan pesan yang baik, ataukah ada agenda lain di balik semua ini? Dalam setiap tindakan, penting untuk mempertimbangkan niat dan dampaknya. Tindakan yang baik bisa saja berujung pada hasil yang buruk jika tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Sebaliknya, tindakan yang mungkin tampak kontroversial bisa jadi memiliki dampak positif jika diiringi dengan niat yang tulus. Kita juga tidak bisa mengabaikan peran pendidikan dalam membentuk pemahaman kita terhadap tradisi dan kepercayaan. Pendidikan yang baik dapat membantu kita untuk berpikir kritis, memahami konteks budaya, dan menghargai perbedaan. Melalui pendidikan, kita dapat belajar untuk tidak hanya menerima apa yang diajarkan, tetapi juga bertanya dan menggali lebih dalam. Ini adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan terbuka. Ketika kita berbicara tentang tradisi dan kepercayaan, kita juga harus ingat bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Apa yang mungkin dianggap sebagai hal yang biasa bagi satu orang bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan dan menghargai cerita serta pengalaman orang lain. Dalam hal ini, dialog yang terbuka dan saling menghormati adalah langkah yang baik untuk membangun jembatan antara perbedaan. Di akhir perjalanan ini, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan terjebak dalam perdebatan yang tidak berujung, ataukah kita akan memilih untuk memahami dan menghargai perbedaan? Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pilihan untuk bersikap toleran dan terbuka adalah langkah yang bijak. Kita semua memiliki hak untuk percaya pada apa yang kita yakini, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati kepercayaan orang lain. Fenomena viral tentang Habib palsu dan tradisi yang dianggap syirik ini mungkin hanya satu dari sekian banyak isu yang dihadapi masyarakat kita. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran berharga tentang bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menghadapi perbedaan. Dengan memahami, menghargai, dan merayakan keberagaman, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang.